Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Coba deh, Anda pernah lihat pohon murubai nggak? Kayaknya sih nggak asing ya, bisa jadi ada satu tuh di dekat rumah kita. Tapi, gimana kalau saya bilang pohon yang identik banget sama makanan ulat sutra ini ternyata nyimpen rahasia besar? Kedengarannya kayak berlebihan banget ya, tapi tunggu dulu. Ayo kita telusuri bareng-bareng. Kita bakal kupas tuntas satu tanaman yang udah jadi bagian dari sejarah manusia ribuan tahun, tapi baru belakangan ini aja nih, sains modern bener-bener ngeh sama potensinya yang luar biasa. Yap, kalau ngomongin murbei putih, atau nama kerennya Morus alba, pasti yang pertama kepikiran ya ulat sutra. Koneksi mereka emang legendaris banget. Tapi, justru karena itu, kita jadi sering lupa sama perannya yang lain. Peran yang ternyata jauh lebih dahsyat buat kesehatan kita. Oke, ulat sutranya kita simpen dulu ya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru. Perjalanan murbei sebagai, katakanlah, apotek hidup di berbagai peradaban dunia. Dan ini bukan cuma cerita lokal di satu dua tempat loh. Dari catatan kuno pengobatan di Tiongkok, resep herbal di Eropa, sampai ke tradisi di Afrika, nama murbei putih ini tuh selalu muncul. Seolah-olah nenek moyang kita di seluruh dunia secara terpisah sampai pada kesimpulan yang sama. Tanaman ini spesial. Coba deh lihat tabel ini. Keren banget. Bener-bener nggak ada satu bagian pun dari pohon ini yang sia-sia. Buahnya yang manis? Oh, bukan cuma enak, tapi juga jadi tonik darah. Daunnya? Jadi semacam AC alami buat tubuh, sekaligus buat nurunin demam. Sampai ke akar dan rantingnya pun kepake buat ngelawan peradangan dan rematik. Gila kan? Satu pohon, manfaatnya seabrek. Nah pertanyaannya, kok bisa sih satu tanaman punya kemampuan sebanyak itu? Disinilah sains modern masuk dan ngasih kita jawaban. Rahasianya ada di dalam pabrik kimia super canggih yang tersembunyi di setiap bagian pohon ini. Kita bakal sering dengar kata ini nih, fitokimia. Santai, jangan pusing dulu. Gampangnya gini, fitokimia itu semacam senjata rahasia yang dibuat tanaman buat ngelindungin dirinya sendiri dari hama atau penyakit. Kerennya, pas kita konsumsi tanaman itu, senjata ini justru berubah jadi pahlawan super buat tubuh kita. Nah, intinya gini, murbei putih itu bukan cuma punya satu jenis senjata, tapi satu gudang penuh. Ada flavonoid, alkaloid, dan teman-temannya ini. Masing-masing punya tugas spesifik di tubuh kita. Makanya, efeknya bisa macam-macam, dari mulai ngurusin gula darah sampai meredakan peradangan. Oke, sekarang kita adu nih, cerita nenek moyang sama data dari laboratorium. Apa kata sains modern tentang semua khasiat murbei yang melegenda ini? Siap-siap ya, karena ini bagian yang paling bikin takjub. Lebih dari 20, dan itu baru yang tercatat resmi loh. Artinya para peneliti di seluruh dunia lagi keroyokan buat neliti pohon ini. Mereka nemuin potensinya buat segala macam hal, dari ngelawan kuman, ngelindungin jantung, sampai ngejaga kesehatan otak. Satu pohon tapi jadi primadona di laboratorium. Nah, ini nih yang bikin merinding. Coba deh perhatiin, apa yang ditemuin sains modern ini nyambung banget sama apa yang dilakuin nenek moyang kita ratusan tahun yang lalu. Dulu daunnya dipakai buat masalah gula darah, sekarang terbukti bisa bantu turunin glukosa. Dulu akarnya buat radang, sekarang terbukti bisa nekan penanda inflamasi. Ini bukan kebetulan. Kita ambil satu contoh spesifik ya, soal gula darah.
Dari dulu, orang udah tahu daun murbei itu sahabat buat ngontrol gula. Nah, sekarang sains bisa ngejelasin kenapanya. Ternyata ada senyawa di daunnya yang kerja kayak rem alami di sistem pencernaan kita. Jadi gula dari makanan diserapnya pelan-pelan, nggak bikin kadar gula darah langsung melonjak drastis. Canggih kan? Kutipan ini kelihatannya rumit, tapi intinya sederhana banget. Murbei itu jagoan antioksidan. Dia bisa ngelawan penjahat kecil di tubuh kita yang namanya radikal bebas. Nah, si radikal bebas inilah biang kerok yang bikin sel-sel kita stres, cepat tua, dan bisa jadi pemicu banyak penyakit. Dari grafik ini, kita bisa lihat kalau semua bagian pohon ini punya kekuatan antioksidan. Tapi, daunnya jelas jadi juaranya. Pantesan ya, dari dulu teh daun murbei itu populer banget di berbagai budaya, ternyata emang ada alasan ilmiahnya. Dan ceritanya nggak berhenti di situ, potensinya terus digali. Sekarang penelitian udah merambah ke manfaatnya buat kesehatan jantung, buat ngelindungin sel-sel otak kita, bahkan sampai ke dunia kosmetik sebagai pencerah kulit alami. Makin digali, makin banyak harta karun yang ditemuin dari pohon ini. Luar biasa kan? Jadi apa kesimpulan dari semua ini? Apa poin penting yang perlu kita bawa pulang dari penjelajahan kita tentang si murbei putih ini? Tentu, pertanyaan krusialnya aman gak sih? Jawabannya sangat aman. Buktinya solid banget. Pertama, sejarah ribuan tahun manusia udah mengonsumsinya tanpa masalah. Kedua, hewan ternak aja bisa makan ini dalam jumlah banyak dan tetap sehat. Dan ketiga, studi toksikologi modern udah ngasih stempel aman, nggak ada racun berbahaya. Jadi rekam jejaknya jelas banget. Jadi ini dia intinya. Kisah tentang kehebatan murbei putih itu bukan sekedar mitos atau dongeng orang tua dulu. Ini adalah bukti nyata di mana kearifan kuno dan sains modern akhirnya salaman. Apa yang nenek moyang kita rasain lewat pengalaman, sekarang bisa dibuktiin dan dijelasin di bawah mikroskop. Sebagai penutup, coba deh kita renungin ini. Kita sering banget nyari solusi kesehatan yang canggih di tempat-tempat yang jauh. Tapi, gimana kalau ternyata beberapa jawaban paling hebat justru tumbuh dengan tenang di halaman rumah kita sendiri? Dan selama ini cuma nunggu untuk kita temukan kembali? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.